Halo, ketemu lagi. Saya Iwan Prasli bakal dongeng buat Anda. Jadi sambil dengerin boleh baring-baring asal nggak di tengah jalan. Silakan nikmati kopi, teh, atau minuman ringan sambil nyemil keripik kingkong. Singkong. Kingkong mah jangankan mau dibikin keripik, baru dekat aja udah diinjak jadi gepeng kita. Di istana kekaisaran, suatu sore, seorang wanita berparas jelita berdiri memandang hamparan luar ruangan di mana dirinya berada. Senyum tipisnya mengembang, mengandung 1000 makna yang hanya bisa diartikan oleh dia sendiri. Wanita ini, Fen Fang Temekui, memang bukan putri asli istana. Keberuntungan nasibnya lah yang membuat dirinya bisa berada di istana, menjadi istri pangeran kedua. Ia sendiri semula mengira seumur hidup akan menggelandang tanpa arah di dunia persilatan, bergelut dengan persoalan-persoalan kependekaran, juga petualangan asmara beserta hasratnya. Ya, Fon Fang Temikui pada mulanya adalah seorang gadis desa biasa. Nama aslinya adalah Han Yuxie. Terlahir dari keluarga miskin yang membuatnya kenyang dengan cemoohan dan hinaan, membuat ia tumbuh di bubuk sakit hati dan dendam. Apalagi saat anak tuan besar Huo Chao, yaitu Huo Er, merenggut sesuatu yang berharga dari dirinya secara kasar. Dunianya menjadi terasa begitu hancur. Bukan hanya Huo Er, tapi saudara sepupu dan dua kawannya pun ikut serta. Yuxie benar-benar dijadikan objek nafsu bejat mereka tanpa rasa iba sedikit pun. Karena rasa malu, hancur dan terhina, Han Yuxie pun tak berani pulang. Dalam keadaan sakit dan kelaparan, langkahnya tertatih ke arah hutan. Secara tak sengaja bertemu dengan seorang wanita setengah baya berambut putih yang sedang bertarung melawan gerombolan pembegal. Yuxie terpana melihat pertarungan tersebut. Dalam hanya beberapa detik, perempuan setengah baya berambut putih itu berhasil menumbangkan belasan lelaki berwajah sangar. Bahkan beberapa di antara mereka, termasuk sang pimpinan, tidak bernyawa lagi dibuatnya. Yuxie yang kepergok mengintip begitu ketakutan saat wanita itu menengok ke arahnya dan melompat dengan ilmu ringan tubuh yang luar biasa menangkapnya. Yuxie pun menceritakan apa yang telah dialaminya. Perempuan tadi rupanya merasa iba dengan cerita Yuxie. Ia pun menawari apakah Yuxie mau ikut dengannya ke Bukit Tiga Pintu yang tidak jauh dari kawasan hutan ini. Yuxie akhirnya pun mengikuti langkah wanita yang kemudian ia ketahui berjuluk Dewi Rambut Putih alias Paifa Mushen. Rupanya Dewi Rambut Putih juga punya masa lalu yang nyaris sama dengan Yuxie. Bedanya dulu ia terjebak tak sengaja di sebuah gua dan bertemu dengan seorang pertapa yang kemudian mengajarkan kitab ilmu silat serta tenaga dalam. Yuxie pun bermohon agar dirinya dapat belajar pada sang dewi agar ia bisa membalaskan semua sakit hatinya. 3 tahun berlalu, Yuxie kembali ke kampung. Betapa bahagianya dan terharunya ayah ibu Yuxie mendapatkan anak mereka yang selama ini hilang akhirnya kembali. Keduanya yang sudah sakit-sakitan dan tua renta merasa lega anaknya sematawayang telah bersama mereka lagi. Tapi tujuan Yuxie tidak sekedar menemui orang tuanya, melainkan membalas dendam pada Huor dan 3 orang yang diajaknya memperkosa dirinya saat itu. Han Yuxie yang kini berubah penampilan menjadi lebih cantik, bersih, dan mempesona menjadi perbincangan warga kampung. Kabar ini pun sampai ke telinga Huor. Hingga kemudian dia beserta sepupunya yang juga bejat itu, beserta 2 anak buah setianya, terpancing untuk membuntuti Yuxie yang berjalan menuju kampung seberang. Namun rupanya itu jebakan Yuxie yang merasa begitu sakit hati dengan hinaan Huor setelah menodai dirinya dulu. Tak memberinya ampun. Keempat pemuda cabul itu tewas dan mayat mereka ditemukan keesokan harinya oleh warga desa. Ya, itulah gara-gara pada bergajulan dan suka ngumbar burung, giliran di akhirat burung lu dirajam dewan neraka, dikasih ke ikan-ikan piranha hatong. Tak ada yang tahu jika Yuxie yang berpenampilan lembut itulah yang melakukan. Sampai kemudian orang tuanya meninggal. Berselang 1 minggu kemudian, Yuxie pun memutuskan mengembara. Rasa dendam dan sakit hati akibat hinaan orang di masa lalu membuat dirinya berambisi menjadi pendekar yang dihormati semua orang. Sampai kemudian di kota, dia menjumpai pertandingan silat yang diadakan wali kota Changchuming.
Yu Xie mengikuti pertandingan ini mengalahkan jawara yang sudah terkenal yaitu Raja Golok Utara. Melihat paras elok Yu Xie, wali kota Chan rupanya jatuh cinta pada Yu Xie, dan kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik. Dengan jurus maut yang dia punyai dan tidak dipraktekkan dalam dunia persilatan melainkan di tempat tidur, wali kota Chan benar-benar bertekuk lutut. Ia jadi tergila-gila pada Yu Xie, mengabulkan apa saja permintaan sang pendekar cantik. Yang penting dapat jurus goyang dumang kalau malam coy. Yu Xie pada akhirnya dibuatkan sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpul klan yang dibangunnya. Dengan gelar Fen Fang Temei Kui, eksistensinya di dunia persilatan mengundang kontroversi. Para pendekar silat senior yang panas banyak yang kemudian menantangnya. Namun Fen Fang Temei Kui memang dikdaya, dan ini membuatnya semakin ditokohkan di dunia persilatan walaupun usianya masih terbilang muda sekali. Kabar tentang adanya pendekar muda cantik dan mempesona sampai di telinga Gubernur Hung Sun. Ia kemudian mengunjungi wali kota Chan yang kemudian didampingi oleh Yu Xie. Menyaksikan sendiri betapa cantik para sang Fen Fang Temei Kui serta bodinya yang membuat jantung, mata, dan mantaunya bergetar, Gubernur Hung pun menyuruh ajudannya membisiki Fen Fang Temei Kui untuk bertemu di Wisma Awan Merah, gedung khusus menginap para pejabat tinggi negara. Semacam hotel khusus untuk para pejabat lah yang disediakan wali kota itu. Bisa ditebak, Fen Fang Temei Kui memanfaatkan peluang dengan baik. Ia membuat sang gubernur tak hanya terpesona, tapi juga terengah-engah nafasnya, dan pada akhirnya mendapat apa yang ia impikan. Fen Fang Temei Kui meminta keberadaan klannya diakui sehingga provinsi, serta mendapatkan backing dari sang gubernur. Lantaran sudah bertekuk lutut merasakan kehebatan jurus berenyut kerenyut kunyut. Fen Fang Temei Kui, sang gubernur pun menandatangani surat perintah. Maka tak hanya menjadi simpanan sang wali kota, Fen Fang Temei Kui juga menjadi simpanan istimewa Gubernur Hung. Namun saat mendengar berita bahwa istana mencium konspirasi kedua pejabat ini dalam korupsi dan akan menghukum mereka, Fen Fang Temei Kui pun mencari cara aman, yaitu menghindari keduanya dan mencari jembatan agar bisa menuju istana. Kebetulan Pangeran kedua merupakan utusan kaisar langsung yang menangani kasus korupsi para pejabat istana, kementerian, gubernuran, sampai ke tingkat distrik, ya kecamatan gitulah kalau istilah kita di sini. Ia masih muda, berusia 25 tahun, sarjana yang menguasai ilmu hukum dan sastra, dan pernah memimpin pasukan elit. Berbeda dengan kakaknya yang lebih suka mendalami agama Buddha dan tampak kurang suka soal pemerintahan. Ya, ilmu silat pangeran kedua juga terbilang tinggi. Makanya itu dia pernah memimpin pasukan elit. Fen Fang Temei Kui yang mengetahui informasi ini dari salah satu anak buahnya yang berada di lingkaran istana segera mengatur langkah pendekatan. Kebetulan ia mendengar kabar bahwa pasukan 3 dan pasukan 8 yang dikuasai tenda Chang Fei sudah menyiapkan diri membunuh kaisar dan keluarganya besok di hari perayaan ulang tahun. Jenderal Chang Fei adalah jenderal ambisius yang merupakan sekutu dekat wali kota Chan dan Gubernur Hung. Ia ingin menjadi kaisar lantaran pemerintahan dinilainya lemah. Aduh, lidahnya belibet nih. Pada hari perayaan di istana, di mana para tokoh persilatan juga diundang, Fen Fang Temei Kui pun hadir. Begitu apa yang dia duga terjadi, di mana ratusan anggota kedua pasukan bergerak mendekati lingkaran kaisar, ia pun cepat bergerak. Dengan pedangnya, Fen Fang Temei Kui membabati lawan dibantu para anggota klan dan para pendekar lain yang pro kekaisaran serta para prajurit setia. Fen Fang Temei Kui sengaja mendekat ke pangeran kedua yang melindungi ayahnya. Pertarungan sengit pada akhirnya memadamkan upaya pemberontakan Jenderal Chang Fei. Sang jenderal pun tertangkap, tapi kemudian dia membunuh dirinya sendiri karena tidak mau menanggung malu dihukum mati. Semua yang terhubung dengannya seketika ditangkapi, termasuk wali kota Chan dan Gubernur Hung. Fen Fang Temei Kui berhasil memanfaatkan situasi, mendapatkan simpati pangeran kedua yang kemudian melamarnya beberapa hari kemudian lantaran terpesona kecantikan serta jasanya membantu mematahkan upaya kudeta. Setelah berhasil menjadi istri pangeran kedua, Fen Fang Temei Kui menambah gelar menjadi selir utama yang bercahaya atau Pengmang Shishi de Qi Hui. Ia tetap memimpin klan
yang kini bertambah. Karena dengan memiliki aliran persilatan, ia tetap dihormati baik oleh para tokoh persilatan, suaminya, juga keluarga istana. Pen Fang Temui Kuei tahu menjadi wanita lemah yang hanya menerima takdir, seperti berjudi menunggu kekalahan. Suatu saat bisa saja tersingkir dan teraniaya tanpa perlawanan. Dan dia sudah belajar dari segala pengalaman pahitnya di masa lalu. Tamat. Haha. Aduh, gua mau ngopi dulu dah.